Sepertinya Pondok Pesantren Al Zaitun ini bergeming di tengah polemik yang ada. Masyarakat menjadi resah ketika mengetahui ajaran-ajaran seperti apa yang diajarkan ataupun juga kebiasaan-kebiasaan bahkan ibadah-ibadah seperti apa yang dilakukan di Pondok Pesantren ini. Masyarakat ataupun juga banyak sekali warga yang kemudian datang menggeruduk dari Pondok Pesantren ini. Tapi sepertinya mereka juga masih diam saja. Ketika Anda sudah lihat tadi video yang menjadi viral, ada petugas dari Pakespam, Pemprov Jabar juga datang. Mereka juga bahkan dengan berani dengan kalau kita bisa bilang percaya diri melakukan hal seperti itu, bahkan membentak, memarahi petugas yang datang. Bukan kali ini saja sebenarnya pemirsa. Beberapa tahun lalu atau juga beberapa waktu sebelumnya banyak sekali upaya dari pemerintah untuk bisa merapat, mendekat, melihat lebih lanjut apa sebenarnya pondok pesantren ini. Tapi sepertinya tembok begitu tebal. Pondok pesantren ini begitu eksklusif dan juga begitu tertutup sehingga tidak gampang untuk bisa menembus dan mendapatkan keterangan mengenai ponpes ini. Kita akan gali lebih dalam lagi karena upaya terbaru yang kita tahu bahwa Pemprov Jabar juga menggandeng MUI ini membuat tim investigasi. Seberapa jauh langkah sudah dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi dan juga pandangan mengenai hal ini. Sudah hadir bersama saya pengamat kebijakan publik Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus nanti mungkin punya pandangan kenapa sih sepertinya ponpes ini tak tersentuh begitu. Dan ini kan juga bukan baru ini saja membuat gempar. Berikutnya kita juga akan mendengarkan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Sudah bergabung dengan kita secara daring Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, dan juga pemirsa kami bisa informasikan bahwa sekitar tahun 2002 lalu MUI juga melakukan kajian, melakukan penelitian terhadap Ponpes Al Zaitun ini. Kemudian apa hasilnya pada saat itu dan kemudian apakah terbit rekomendasi, bagaimana sikap pemerintah juga untuk menindaklanjutinya. Akan dijelaskan juga oleh Bapak Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita mungkin ingin sekali dengar terlebih dahulu dari Pak Anwar Abbas. Apa hasil dari penelitian MUI tahun 2002 lalu? Apakah memang hasil penelitian itu mengungkap Pak bahwa ponpes ini memang mengajarkan hal-hal yang melenceng dan betul-betul berbeda sekali dari syariah agama Islam? Ya, kalau hasil penelitian dan pengkajian tahun 2002 itu menyimpulkan bahwa Zaitun ini memiliki indikasi kuat ya terkait dengan gerakan NII KW9 ya, baik secara historis, finansial dan kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan itu yang namanya Panji Gumilang itu adalah pimpinan dari NII KW9. Terus yang kedua adalah secara finansial, bahwasanya dana yang mengalir ke Zaitun itu adalah juga dana dari NII KW9. Dan secara historis itu yang namanya Zaitun itu didirikan oleh kelompok NII KW9 ini. Dan itu indikasinya sangat kuat sekali ya. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mendeklar ya hasil hasil kajian dan penelitiannya, dan setelah kita sampaikan ya saya melihat suasana setelah MUI menyampaikan sikap dan pandangan berdasarkan hasil penelitian tersebut ya situasi sudah agak mulai mereda ya. Agak mereda itu seperti apa maksudnya Pak Anwar Abbas? Ya udah ribut-ributnya sudah kurang, kegaduhan sudah menurun. Tetapi tahun 2023 ini kampuh lagi tampaknya kan. Dan kalau tahun 2002 ya itu persoalan-persoalan keagamaan yang banyak adalah terkait dengan masalah penghimpunan dana. Karena yang namanya Saudara Panji Gumilang ini ya sudah membuat sebuah hierarki kepemimpinan sendiri ya. Dia punya menteri, dia punya bupati, dia gubernur, dia punya bupati, dia punya camat. Seperti sebuah negara berarti Pak? Seperti sebuah negara jika punya menteri, bupati dan sebagainya? Indikasi kuat hasilnya itu telah Panji Gumilang ini adalah mengembangkan gerakan yang namanya NII atau KW9. Ya, jadi kesimpulannya adalah ini adalah sebuah kelompok yang memang bercita-cita untuk mendirikan negara Republik Indonesia, dan mereka sudah membentuk
sistem kepemimpinan sendiri. Nah, karena mereka memerlukan dana, ya maka masing-masing mereka itu pimpinan-pimpinan tadi itu diwajibkan untuk menghimpun dana dan memakai setoran ya. Baik. Jadi misalkan dia harus setor sekian gitu kan ya. Dan kalau sana dia bisa memenuhi ketentuan tersebut, dia akan mendapatkan semacam fee lah ya. Tapi kalau seandainya misalkan jumlah dana yang bisa dia himpun itu kurang dari ketentuan yang sudah ditetapkan, maka terpaksa yang bersangkutan menutup dengan uang pribadinya gitu kan. Nah ini yang sangat menimbulkan masalah dan menimbulkan keresahan ya, sehingga banyak sekali mereka-mereka itu ya merasa terancam karena tidak bisa memenuhi ketentuan atau target yang sudah dibuat gitu kan. Sehingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara, misalkan mencuri uang bapaknya, mencuri uang ibunya, mencuri uang saudaranya. Banyak sekali keluarga yang datang ke MUI waktu itu yang mengeluh dan mengadukan masalah mereka karena harta mereka ya hilang dan habis oleh saudaranya sendiri ya, karena dicuri untuk kepentingan pengembangan Al-Zaitun. Baik Pak Anwar Abbas. Hasil dari penelitian MUI tahun 2002 ini, Pak UU, apakah kemudian juga sempat didengar oleh Pemprov Jabar terafiliasi atau setidaknya diduga terafiliasi dengan NII, bahkan ada masalah besar mengenai penggalangan dana, Pak UU? Ya, memang kemarin di saat kita rapat dengan para kiai dan para ulama, termasuk Kementerian Agama dan MUI dan ormas-ormas Islam, semua menyampaikan tentang Pak Menteri Agama sebelumnya, kenapa ditutup begitu saja. Kemudian dari PW Nahdlatul Ulama juga memberikan bukti kepada kami tertulis, termasuk juga dari ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, tetapi pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur ya tidak begitu saja membuat sebuah keputusan, tetapi Pak Gubernur memberikan pertimbangan-pertimbangan apa yang disampaikan oleh para kiai, termasuk dari medsos dan yang lainnya, dikaji nanti oleh tim, makanya dibuat tim, di mana tim ini adalah tugasnya untuk cek and recheck ataupun tabayun kepada pimpinan pesantren Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang ini. Nanti apa jawabannya? Kalau jawabannya A, maka mungkin tindak lanjutnya A, jawaban B, tindak lanjutnya B. Jadi kisi-kisi dari jawaban pesantren Al-Zaitun ini sudah dibuat kemarin di saat dengan para kiai. Makanya Pak Gubernur membuat sebuah kesimpulan, tidak dulu ke yang lain, tetapi minta penjelasan dulu kepada pihak Al-Zaitun. Baru mungkin Pak Gubernur nanti ada tahapan-tahapan yang selanjutnya. Baik, meminta penjelasan terlebih dahulu dari Ponpes Al-Zaitun. Saya sebenarnya tadi kurang mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak U karena sepertinya ada gangguan komunikasi. Tapi apakah kemudian undangan tersebut sekarang sudah diserahkan, Pak? Dan bagaimana respon dari Ponpes Al-Zaitun? Ya, surat sudah diberikan oleh Pemprov kepada pesantren Al-Zaitun tadi dan diundang beliau itu hari Jumat. Bahkan kami pun sudah berkoordinasi berkirim surat ke Mendagri dan ke MUI Pusat serta ke Kementerian Agama. Baik, hari Jumat ya Pak. Nanti jadi kita kami tidak lagi sendirian. Baik, Pak U, nanti kita sambung lagi Pak U. Kita juga masih dengarkan nanti bagaimana hasil penelitian dari MUI dari Pak Anwar Abbas yang sudah dilakukan 2002. Pak Trubus juga minta pandangannya nanti. Dan juga nanti akan bergabung dengan kita ada juru bicara dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesaat lagi kami segera kembali.